Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Kami masih ada di Ciamis, tadi baru selesai sidang. Kali ini sidang agak cepat, nggak sampai jam 11:30 dikarenakan satu dan lain hal ya. Saudara, sebelum kita membicarakan selanjutnya, mari kita lebih dulu berdoa. Tuhan Yesus, urapanmu bekerja atas hamba-Mu, kuduskan, sucikan lidahmu bibirku untuk mengucapkan kata-kata yang benar, tanpa takia, tanpa bohong, tidak ada kebohongan. Semua adalah kebenaran. Kalau ada setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap yang coba mengganggu, saya usir dalam nama Yesus. Baik pihak-pihak orang-orang gak percaya, channel-channel yang gak jelas, yang coba-coba ingin memutarbalikkan fakta, saya tolak dalam nama Yesus. Begitu juga kelompok-kelompok tertentu yang coba ingin mengganggu kami selama kami di Ciamis, saya patahkan dalam nama Yesus. Coronavirus Omikron, saya patahkan dalam nama Yesus. Persidangan besok dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada kelompok, ormas, tidak ada perorangan yang bisa mengganggu kami karena kami adalah milik Tuhan. Tidak ada juga yang bisa merusak suasana dalam persidangan karena Tuhan penjaga kami, pelindung kami. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Segala yang bukan dari Tuhan, saya patahkan dalam nama Yesus. Saya usir dalam nama Yesus. Ajari hamba-Mu bicara Tuhan, supaya apa yang kukatakan adalah kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus Tuhan Allah yang kudus, saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, luar biasa ini, langsung yang masuk sudah banyak sekali ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami baru selesai ya dari persidangan dan langsung live di sini. Tentunya bukan yang di live yang di persidangan karena tidak diperbolehkan oleh hakim. Jadi itu recording ya. Recording besok ya baru bisa diupload. Jadi sekarang saya hanya memberitakan kabar-kabar apa yang sedang terjadi ya. Tetapi sebelumnya saudara, saya akan membahas beberapa ayat firman Tuhan. Nanti kita akan selingkan satu-satu sama yang lain ya. Ya, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saya akan bahas dengan baik ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti bicara orang-orang di sini kelompok manusia atau organisasi atau negara dan sebagainya. Dan yang kita tahu biasanya adalah menang. Itu yang kita tahu dalam pertandingan apapun ya, menang. Pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan tinju, apa saja, menang. Tapi di sini kita dikatakan lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya begini, kalau piala itu selalu bergilir. Kenapa? Karena yang tahun ini pemenangnya atau yang menang dalam pertandingan bola misalnya Italia atau Belanda. Tapi tahun depan nanti bisa aja Indonesia atau dan yang lainnya. Nah itu menang namanya. Di sini pakai lebih daripada orang-orang yang menang. Dengan kata lain, kita tidak akan pernah terkalahkan. Tetap menjadi pemenangnya. Jadi piala itu tetap sama kita. Bukan bergilir, saudara. Oleh karena itu, nggak ada yang kita takuti seharusnya. Karena kita lebih daripada pemenang. Tapi jangan hanya sampai berhenti di situ. Karena di situ ada koma. Dilanjutkan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan karena hasil usaha kerja keras kita, bukan. Bukan juga karena kemahiran kita, bukan. Bukan karena kemampuan kita, bukan.
bukan karena kehebatan kita, bukan karena sekolah kita yang tinggi, bukan, tapi karena Tuhan Yesus, Dia yang mengasihi kita. Dialah yang memberikan kepada kita kuasa untuk menang. Karena firman-Nya berkata di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga di bumi ada padaku. Dan Yohanes 1 ayat 12, barang siapa menerimanya, tentunya menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Anak presiden saja hebat, dahsyat. Anak menteri sudah dahsyat. Anak wali kota aja sudah luar biasa. Apalagi anak Allah, tentunya lebih luar biasa. Status yang kita sandang sebagai anak Allah, seharusnya kita bisa sadari, kita bisa ingat setiap saat, setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita tetap ingat bahwa kita ini adalah anak Allah. Yang membuat kita takut gentar karena penyakit lupa, amnesia. Ini sering terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Itu sebabnya mereka takut. Saudara, seharusnya besok Kamis dan Jumat ada 20 saksi. Dalam bahasa hukumnya kalau nggak salah adecas. Jadi adecas itu saksi dari pihak kita yang meringankan Pak MKC. Tapi sudah hari hanya semua pada mengundurkan diri. Maaf, bukan semua ya. Sebagian besar. Jadi dari 20 yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya untuk menjadi adecas, untuk menjadi saksi yang meringankan Pak MKC, namun mengundurkan diri satu persatu. Tinggal 6 orang. Berarti besok 3 dan Jumat 3. Karena untuk memeriksa yang 3 itu pun biasanya bisa makan waktu 3 jam, 3 jam, 3 jam, jadi 9 jam. Ya, jaksa nanya, terus pengacara juga nanya, hakim nanya, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, bidang masing-masing. Ya, tentunya pengacara pasti tujuannya untuk membela, meringankan Pak Muhammad KC. Ya, jaksa pasti ya terus untuk mencari dakwaan-dakwaan yang sudah di BAP dan berusaha untuk memberatkan. Itu memang jaksa namanya menuntut. Hakim netral harusnya. Hakim harusnya netral. Ya, kalau ada hakim yang nggak netral, ya ini yang bahaya ya. Karena masih membawa agamanya. Kalau ada jaksa yang menuntut juga karena kebencian, karena membawa agamanya, bukan datang sebagai jaksa, tetapi datang sebagai seorang yang fanatik keagamaannya dan membawa atas nama agamanya, bukan atas nama jaksa. Jadi tidak profesional yang seperti itu. Seharusnya semua profesional. Namun saya tidak mau katakan si A, si B, si C. Saya hanya kasih garis besarnya saja. Ya kalau pengacara memang dia terus bertujuan untuk bagaimana si Muhammad KC ini bisa diadili seadil-adilnya. Ya, kita sudah juga mendengar Yaya Waloni sudah bebas dari tahanan Bareskrim karena dia dituntut hanya 5 bulan. Kalau saya nggak salah begitu ya. Kemarin saya baca di salah satu berita dan dia sudah bebas sekarang. Nah, kalau Muhammad KC dituntut lebih dari 5 bulan, nah ini masalahnya di mana gitu loh. Kenapa Yaya Waloni bisa 5 bulan? Kenapa MKC tidak bisa? Karena kalau MKC kena 5 bulan, dia juga putus sidang langsung bebas. Ya mungkin nggak 5 bulan lah. Kalau 5 bulan berarti kan terhutang lah jaksanya gitu loh. Karena yang dijalaninya kalau saya nggak salah sudah lebih 5 bulan. Ya andai kata dia kena 7 bulan. Berarti kan
setelah sidang beres-beres pakaian dan seterusnya, mandi-mandi bebas, kan begitu? Iya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa ini menjadi takut ini? Rekan-rekan kita ini kemana semua? Hanya kami sekarang yang di sini, hanya kami yang meliput, tidak ada yang lain lagi, hanya metanoia. Jadi kalau ada Anda melihat, mendengar YouTube yang memberitakan, yang menyampaikan, atau konten yang berisikan sidang Muhammad KC di Ciamis, khususnya tanggal kemarin dan tanggal ini, itu pasti kami. Ya, makanya metanoianya itu harus lebih dipertebal, gitu ya. Dan juga Kristuber harus ada etika juga, ya. Ya, bisa permisi atau bisa didukung lah di situ, entah dengan cara metanoianya diperbesar atau dengan cara dukungan supaya bisa tetap kami meliput di sini. Begitu supaya kita bisa kerjasama sehingga kami yang memberitakan Anda di rumah saja karena corona, ya kan? Kalau Metro TV bisa mengatakan gitu, kenapa saya nggak mengatakan hal yang demikian? Saya yang terjun di lapangan, Anda di rumah saja nonton. Saya mau kasih perbandingan buat Anda. Seandainya saudara-saudari, kekasih-kekasihku di dalam Kristus, saudara-saudara datang kemari, berapa biayanya? Hanya untuk lihat persidangan. Tapi dengan hadirnya kami, tim metanoia, maka Anda cukup di rumah saja dengan menghabiskan kota mungkin 2 GB, Anda sudah bisa mendengar berita persidangan Muhammad KC di Pengadilan Negeri Ciamis. Ya, tentunya tidak 10 jam diberitakan di YouTube sekaligus. Ya, bagaimana nguploadnya 10 jam ya. 1 jam aja itu nguploadnya kadang sudah cukup lama ya. Ngeditnya, nguploadnya. Jadi tentunya itu sidang yang satu ini, saksi yang ini ya. Tentu begitu. Kita bukan sengaja untuk memperbanyak konten. Tidak, jangan salah. Bukan. Ya, ada yang fitnah-fitnah begitu. Bukan. Tetapi memang harus begitu. Misalnya begini ya. Ada satu saksi nih. Nah, itu aja dia bisa ditanya oleh jaksa itu bisa 1 jam, kadang 3 jam. Malah kadang jaksanya kita nggak masukkan pertanyaan-pertanyaan jaksanya. Disebabkan apa? Disebabkan ya itu tadi. Nah, jadi lebih kepada pengacaranya. Karena memang kita lebih kepada pengacaranya. Iya. Jadi di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang bukan karena kita hebat, bukan karena kita banyak, bukan karena kita jago, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih kaya, bukan. Tapi karena Dia yang mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sehingga kita dijadikannya orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Ayat selanjutnya di sini katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, bayangkan, maut, hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita. Haleluya. Saya akan bahas ya. Sebab aku yakin. Jadi betul-betul Rasul Paulus ini yakin ya. Maut itu saudara, itu lebih daripada kematian. Kematian itu hal yang umum, lumrah. Semua orang akan mengalaminya. Tapi maut itu lebih dari kematian disebabkan apa? Karena kematian orang itu ada intervensi. Ya, kuasa-kuasa si jahat. Contohnya begini, tabrakan. Makanya ada tabrakan maut. Ya, contohnya lagi orang
menjatuhkan diri dari apartemen lantai 20 ya. Itu juga ya kematian maut ya. Jadi tidak ada yang bisa memisahkan kita. Maut tidak akan mampu menggoda kita. Hidup tidak akan membuat kita menjadi orang yang semau gue. Hidup akan membuat kita menjadi manusia yang takut Tuhan. Baik malaikat-malaikat itu tidak akan bisa mempengaruhi kita untuk kita lebih meninggikan dia. Maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Pemerintah-pemerintah tidak akan bisa menaklukkan kebenaran ilahi yang ada di dalam kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas. Di atas. Berarti ini bicara sesuatu yang sangat hebat begitu maksudnya ya. Jangan Anda pikir di atas ini plafon, bukan. Maupun yang di bawah. Yang di bawah ini berbicara sampai yang di bawah sekalipun. Ya. Yang hebat sekalipun di paling bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Inilah dahsyatnya ya. Luar biasa. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau saya akan baca lagi ayat 35-nya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam persidangan tadi berjalan dengan baik. Luar biasa. Saya melihat Pak MKC pun kondisi kesehatannya makin baik. Ya. Aku tanya tadi sama Ibu Watma, apa sih sebenarnya kesukaan Pak MKC ini? Ibu Watma sempat nggak mau kasih tahu karena dia bilang merepotkan. Padahal saya ingin berbuat sesuatu semampu saya, walaupun itu sebenarnya nilai uangnya nggak ada, tapi kan rasa kita ya untuk membuktikan kita ini mengasihi dia. Akhirnya saudara Ibu Watma kasih tahu. Jadi pas jam berapa itu ya, jam 12 kurang lah, saya keluar dari pengadilan untuk cari sop buntut. Ternyata saya dapat informasi ya dari Febri di salah satu restoran, tapi saya salah jalan. Jadi akhirnya agak kelamaan, puji Tuhan pas saya sampai di pengadilan lagi belum dimulai lagi sidang dan saya masih sempat memberikan sop itu kepada Febri dan Febri kasih makan kepada Pak MKC. Dan saya juga akan lakukan besok dan sampai selesai pengadilan. Karena saya lihat ketika beliau makan sop buntut tadi, saya lihat pertanyaan-pertanyaannya kepada ahli pidana dan ahli apa satu lagi, tolong dibantu host ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya luar biasa ya. Ya. Jadi itulah ya perjuangan saya yang saya bisa lakukan. Bukan masalah harga, tidak ada nilai uangnya, tetapi bentuk kasih kita kepada dia. Kita harus tunjukkan. Dan saya di pengadilan sering saya tunjukkan. Dan tidak malu-malu saya. Jabatan tangan, saya bilang Pak KC, Pak KC. Padahal di situ saudara jarang yang dari kita. Tentunya kelompok-kelompok yang maaf tanda kutip membenci MKC, di situ yang banyak ya, bahkan sampai demo-demo. Kalau Anda lihat judulnya di situ, demo di depan pengadilan pengadilan Ciamis, kalau saya nggak salah begitu judulnya. Saya yang terjun langsung, saya keluar dari ruang sidang dan saya langsung ke tempat di mana mereka berdemo. Dan
Itu bukan saya omong saja, tapi itu ada bukti di sana. Anda bisa lihat di YouTube kita Metanoia. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, kemarin waktu kita live ada salah satu channel, bukan channel Kristen tentunya, ya, channel yang lain, ya, itu mengupload YouTube kita ini, artinya live saya, dia juga live. Dari mana saya tahu dia live? Ya, waktu saya selesai dia juga live yang sama. Saya juga kurang paham kok bisa bersamaan. Tapi saudara host bilang tidak begitu caranya. Waktu kita selesai, baru dia live. Saya nggak ngerti caranya ya. Tapi intinya di situ dia ngambil punya kita. Dia bilang, wah, Pak Pendeta Lubis pakai donasi kan. Padahal dia juga pakai donasi yang banyakan, saudara. Ya, padahal dia di rumah aja, di rumah dia duduk. Kalau saya kan, saya karena pergi ke Ciamis. Kalau saya nggak pergi ke Ciamis, apa pernah saya buat lakukan apa-apa? Nggak ada. Sedangkan saya bangun rumah misi aja 2 di Kalimantan, saya nggak buat running text seperti ini. Paling saya taruh di bawah saja. Kalau Anda mau dukung kan, iya, di deskripsi. Jadi pelayan-pelayan kami ada di deskripsi bawah. Lihat, pelayanan Tuhan jalanan, pelayanan-pelayanan orang-orang gila bahkan ya, kalau di YouTube, terus pelayanan-pelayanan pedalaman, itu ada di deskripsi. Jadi, sementara waktu kita pending semua sampai selesai persidangan Pak Muhammad KC ini. Saya berjanji untuk terus mengawal apapun yang saya hadapi, apapun resikonya, saya akan mengawal terus. Ya, mengawal tentunya dalam porsi saya, fungsi saya, supaya saya orang berfungsi, berguna, dan berdampak bagi semua kita, orang-orang yang percaya Tuhan. Karena saya melihat, ya, baik dari Dimas Kristen pun tidak ada pembelaan, malah ya netral dikatakan tidak juga sih. Jadi ada juga menyalahkan Muhammad KC karena tidak kompetensinya, tidak kompeten, tidak seharusnya dia mengatakan demikian, tidak seharusnya dia khotbah seperti itu dan seterusnya dan sebagainya lah. Ya, jadi saudara, dari pihak di mana dia dulu pelayanan juga begitu, 2 pendeta juga malah memojokkan dia ya. Ya, jadi saya nggak tahu ini fenomena apa seperti ini. Ini aroma apa yang akan terjadi ke depan ini. Apakah memang ini tanda-tanda mau kiamat, muncul Yudas, ya kan? Atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Yang saya tahu adalah saya berbuat baik dan saya melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Khususnya ya tentu orang percaya Yesus. Yang nggak percaya Yesus ya kadang-kadang apapun yang saya buat ya tetap aja dipelintir, digoreng-goreng ya kan gitu. Ya kita ngelayanin jalanan, doain orang, kita kasih makan, kita kasih duit, toh digoreng-goreng. Iya kan? Nggak apa-apa, goreng aja. Karena apa? Karena ketika dia goreng kan itu makin lama itu aromanya makin tercium kemana-mana. Kalau tercium kemana-mana kan tentu banyak orang yang mendukung dong, betul nggak? Siapa sih Rizky Lubis ini pelayanan sampai seperti ini, jam 4 pagi masih subuh, bahkan sebelum azan subuh kami sudah keluar dari rumah ya untuk mencari mereka yang di jalanan, dan herannya luar biasa kalau kami sampai mereka sudah kumpul semua. Padahal itu awalnya mereka tidurnya pencar-pencar tadi mana-mana. Tapi karena kita terus tekun untuk melayani mereka, mereka tahu aroma kita datang pun dia tahu. Ya, istilahnya kalau bahasa anekdotnya ya itu asap mobil kita dia tahu. Jadi, weh, terbangun langsung itu.
Yang di jalan-jalan itu bangun langsung kumpul, saudara. Padahal tadi ada yang di pojok sono, di pojok sono, ada yang 100 meter, ada yang mungkin lebih dari 100 meter tidurnya, dari yang satu dengan yang lain, tapi bisa kumpul dengan cepat. Apakah segampang itu mengumpulkan orang? Mungkin Anda berpikir, wah, gampang banget. Ada lagi orang yang bertanya sama saya, kok bisa begitu Pak? Langsung orang itu kumpul, Bapak datang. Gitu loh. Awalnya tidak begitu, saudara. Awalnya tidak begitu. Itu awalnya kita bangun nih satu persatu, jalan lagi, ketemu lagi. 20 meter ada orang tidur, kita bangun lagi, ketemu lagi, begitu. Tapi setelah kita lakukan itu dengan rutin, mereka kenal. Jadi kalau mobil kita lewat, asapnya itu sudah aromanya beda. Mereka langsung kumpul. Itu pun digoreng. Padahal itu ya orang Islam semua, saya katakan. 99, lah. Setahu saya nggak ada yang Kristen. Itu pun digoreng. Harusnya bersyukur. Ya, itu siapa itu yang ngambil channel saya yang goreng-goreng. Harusnya bersyukur. Ya, si penegak Islam itu juga. Karena dia nggak buat itu, buat dong. Itu yang lain-lain. Itu kasihan itu. Lakukan dong. Jangan harus saya yang lakukan. Kita bersama-sama melakukannya. Anda lakukan. Doakan mereka. Ya, siapa namanya itu ya? Saya nggak tahu namanya. Terus ada lagi kemarin channel dari saudara kita Muslim juga. Ya, menggoreng-goreng juga. Lakukan. Ya, lakukan. Kasihi orang-orang Kristen. Kasihi orang-orang Islam. Kasih semua agama. Saya mengasihi semua agama. Saya mengasihi semua manusia. Makanya saya lakukan. Saya tidak pandang dia mau agama apa. Saya tanya saudara, mereka yang memulung itu sehari pun dapat 30.000, sudah syukur. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Nah, terus kita hadir, bisa memberi sama dia, apa dia nggak bersyukur? Ada orang bilang begini sama saya, Pak, saya mau ikut, tapi takut saya pas kita doa-doain dia itu, atau pas bagi amplop atau makanan, kita ditimpu orang dari belakang. Oh, kalau ada yang berani nipu saya waktu gitu, mereka yang akan hancurin. Mereka pasti yang bantu saya. Kalau di situ ya, kalau di situ. Misalnya lah, saya nggak usah sebut namanya lah, ya. Entah siapa lah gitu, yang fanatik gitu. Agamanya begitu. Agama Islam fanatik nggak jelas lah misalnya. Wah, ini serius ngapain ini gini-gini. Terus dia marah. Dikeroyok dia, Islam yang ngeroyok dia. Walaupun dia Islam yang ngeroyok dia. Orang kita bantu orang Islam kok. Kok malah digoreng-goreng ya? Nah, jadi siapakah yang akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Goreng-gorengan begitu mah nggak akan bisa membuat kita mundur untuk berbuat baik. Saya tetap berbuat baik sama siapa saja. Ya, kebetulan aja memang yang di jalanan itu ya, maaf cakap, memang saya jarang temukan yang beragama Kristen. Ya, jarang. Ada 1-2 lah. Tapi mayoritasnya kebetulan memang kalau ditanya agamanya agama Islam. Ya, tapi saya memperlakukan mereka sama. Tidak saya beda-bedakan, oh karena agamamu Islam terus, wah saya nggak mau bantu kau lah. Udah kau cari nasi sendiri, cari duit sendiri, makan sendiri. Enggak, saya kasih. Kalaupun kebetulan di situ ada yang Kristen juga saya lakukan sama. Saya berlaku adil. Ya, yang salah pun dibilang salah, yang benar pun dibilang benar. Ya, kenapa? Karena memang Tuhan menyuruh kita berlaku adil. Kalau terhadap Muhammad KC ini, saudara, ini bukan saya mengatakan sesuatu bahwa yang saya bela bukan karena dia salah. Yang saya bela, dia adalah seorang hamba Tuhan yang kebetulan mungkin menurut undang-undang dipersalahkan. Itu yang saya bela. Saya bela tentu bukan dengan cara seperti advokat, seperti lawyer, bukan. Dengan cara seperti ini. Ya puji Tuhan.
Siapa yang bilang? Ya kan? Si Lubis di Ciamis untuk cari konten-konten lah. Orang kita pun banyak kegiatan kita tinggalkan. Ya, ya kadang-kadang saudara saya bilang ya sama istri saya, aduh, ya belakangan ini saya sudah benar-benar ya kayak seorang pekerja di PNS atau di perusahaan atau sebagai TNI ya, yang mana pergi Senin atau Selasa, pulang nanti Sabtu, pergi lagi gitu. Kadang satu harian itu saya nggak kemana-mana. Ketika pulang Sabtu, Minggu, khotbah pagi jam 11, ya. Terus setelah selesai itu, saya rangkul anak-anak saya yang masih kecil, ya. Mordekai, terus Deborah masih kelas 1 SD, Mordekai kelas apa ini ya, dia mau masuk TK ya, umur 4 tahun ya. Jadi saya rangkul mereka. Ada anak saya yang udah SMP, tentunya lain lah cara kasih sayangnya karena dia udah SMP kelas 3 apa mau masuk SMA kelas 1 kalau nggak salah ya. Iya. Terus ada lagi anak saya yang SD mau ke SMP, udah SMP mungkin. Ya saya aja anak saya lupa saya kelas berapa. Ya, yang ikut saya yang sudah tamat SMA. Saudara, sampai begitunya. Tapi walaupun saya dikatakan demikian, saya tetap jalan terus. Iya, kalau saya nggak jalan, justru saya makin digoreng-goreng. Dibilang takut lah, dibilang nggak ada duit lah, iya kan? Makanya kami tidak Anda kasih duit dulu baru jalan. Kami jalan dulu, sampai dulu, bekerja dulu. Jikalau Tuhan menggerakkan saudara, barulah kita terima. Itulah namanya donasi. Ya, itulah running text. Iya. Si teman kita kemarin lupa nama itunya ya, kalau bisa dibantu host ya. Lupa saya namanya, tapi udahlah lebih baik lupa aja lah. Tapi saya yakin dia nonton karena dia subscribe kita mungkin. Dia orang Islam, punya channel Islam, subscribe kita mungkin. Dari mana saya tahu? Karena setiap video saya dia tahu. Dia langsung ambil. Kemarin pun lagi dia ambil. Ya kan? Nah, cuma dikomentari yang negatif. Wah, ini dia marah-marah, minta donasi. Wah, ini dia gini. Nah, gitu ya. Tapi itu nggak akan memisahkan aku dengan kasih Tuhan. Silakan dia ngomong berbusa. Saya tetap melakukan yang terbaik. Ya, tentu dalam konteks sekarang ini di Ciamis tentu untuk Pak MKC. Saya melakukan yang terbaik. Dan kalau ada orang bilang, wah Pak Lubis, cari keuntungan. Apa yang saya untungkan? Anda harus tanya Ibu Watma, apakah dia tidak diberkati lewat channel saya juga? Gitu. Iya. Ya kan? Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita ada takia, fitnah. Di dalam ajaran Yesus tidak ada takia. Di ajaran saya lama dulu ada ajaran takia. Demi kebaikan, ya kita boleh. Ya, saudara Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Ayat Alkitab selanjutnya berkata begini. Saya akan bacakan. Di dalam Filipi 1 ayat 21. Maksud saya ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bayangkan saudara. Banyak orang, wah sudah percaya Yesus. Stop sampai di situ. Dia pikir cukup. Tidak, Tuhan mau kita untuk menyampaikan kebenaran. Kalau karena kebenaran itu kita harus menderita, itu adalah kasih karunia. Tapi kalau karena berbuat jahat kita menderita, itu adalah upah dosa kita. Upah dosa adalah maut. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, karena Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan,
kita berbahagia karena upah kita besar di sorga. Jadi siapapun saudara yang melihat saya hari ini, mendengar saya, ingat, Anda diciptakan Tuhan, dihadirkan Tuhan di muka bumi ini bukan kebetulan. Itu sudah dirancangan sebelum dunia ada. Efesus 1 ayat yang ke-4. Di sini dikatakan Efesus 1 ayat 4. Saya akan bacakan. Efesus 1 ayat 4. Saudara, ya, saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebelum dunia ada kita sudah dipilih. Bagaimana mungkin kita bisa pilih sesuatu yang tidak ada? Berarti kita sudah ada. Makanya Tuhan pilih kita. Padahal umur dunia ini sudah berapa ribu tahun. Menurut ilmuwan yang terkenal, dia katakan sudah jutaan tahun. Dari mana dia tahu? Dari fosil-fosil yang ditemukannya. Fosil-fosil maksud saya. Yang ditemukannya itu seperti dinosaurus dan yang lainnya dan seterusnya. Dia katakan udah jutaan tahun. Dia bilang, terus umur kita baru berapa secara daging ini? Umur saya baru berapa? 53 tahun. Umur saudara baru berapa? Tapi Alkitab bilang, sebelum dunia ada kita sudah ada. Berarti lebih tua kita. Artinya gimana? Kita ini makhluk yang mulia. Jadi sebelum dunia ada, kita sudah ada. Di mana kita ada? Di dalam Allah. Karena waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, sudah diciptakannya kaki tangannya dari tanah, dari debu tanah, atau dalam bahasa lain dari tanah liat atau debu tanah. Udah ada tangan, udah ada kaki, udah ada kepala, semua udah lengkap anggota tubuhnya, tapi nggak bisa buat apa-apa. Diembuskan rohnya. Tuhan mengembuskan napas roh, baru hidup. Artinya yang lain-lain itu diciptakan oleh firman saja. Jadilah langit, langit jadi. Jadilah bumi, bumi jadi. Tapi firman itu tidak jadi bumi. Firman itu tetap dalam diri Allah. Ya, bukan firmannya berubah jadi bumi, bukan. Firman itu, ya, dia punya kuasa untuk menciptakan bumi. Namun firman tidak menjadi bumi itu. Tidak. Firman itu tetap di dalam diri Allah tadi. Allah berfirman jadi. Sedangkan kita tidak seperti itu. Kita sudah di dalam diri Allah. Napas Allah. Ya, roh Allah. Rohnya. Kalau boleh saya mau pakai bahasa yang gampang. Jadi sebenarnya yang dikatakan anak Allah itu bukan jasmani kita ini. Roh kita ini. Roh kita yang diembuskan dari dia. Makanya dilahirkan kembali itu sebenarnya orang-orang yang tadinya nggak percaya Yesus harus percaya Yesus supaya dilahirkan kembali oleh roh itu tadi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita orang-orang mulia. Apa yang kita takuti? Nggak perlu takut. Mari semua kita bersatu untuk kerajaan Tuhan. Supaya Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Karena firman-Nya berkata, sebelum Injil itu diberitakan sampai ke seluruh bumi, kedatangan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Tapi ketika Injil itu diberitakan sampai ke seluruh bumi, maka disitulah saatnya Tuhan segera datang. Saudara, hari ini aku mengatakan kebenaran buat saudara. Jangan ingkar janji. Jangan tinggalkan Yesus. Tetap ikut Yesus dalam situasi kondisi apapun. Jangan bertuhankan realita. Jangan bertuhankan keadaan. Karena realita keadaan bisa berubah-ubah. Bertuhankan Yesuslah. Karena hanya Dia yang maha kuasa, yang tidak berubah. Oleh sebab itu, jangan kita takut menderita karena Kristus. Karena ketika kita menderita karena Kristus, maka ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita.
Jadi hari ini saya menyampaikan dari Ciamis, karena saya tinggalkan di Jakarta. Jadi saya nyampaikan ini dari Ciamis, saya harus katakan kepada saudara supaya Anda tahu bahwa kami masih di Ciamis. Ya, saya katakan kepada saudara supaya saudara tahu, mendoakan kami masih di sini. Doakan kami. Besok masih ada sidang, Jumat masih ada sidang. Kalau sidangnya sampai tengah malam, Jumat berarti pulangnya kami Sabtu. Sabtu berarti di hotel ini udah 5 hari kalau sampai Sabtu. Doakan ya supaya semua beres. Saya yakin percaya kalau ada orang-orang yang memang punya niat nggak baik nggak jahat, kok nggak baik nggak jahat? Iya, ada yang nggak baik, ada yang nggak jahat. Nah, tapi yang saya mau sampaikan maksudnya adalah kalau ada niat orang-orang jahat, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan patahkan dalam nama Yesus. Kalau hanya ngomong-ngomong di YouTube biarin aja, nggak ada masalah. Ya toh juga kita sehat walafiat kok. Semakin dia omongi makin banyak rezeki lah. Semakin dia fitnah makin banyak berkat, kan begitu. Iya kan? Iya, jadi jangan malu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita mungkin dicaci maki. Karena Tuhan Yesus kita difitnah. Karena Tuhan Yesus kita mungkin direndahkan. Tapi jangan malu. Jangan malu. Karena Alkitab bilang di Markus 8 ya, ayat 38. Di situ dikatakan Markus 8 ayat 38. Saya akan bacakan ya. Siapa tahu benar. Maksud saya siapa tahu salah, maka saya harus bacakan supaya tidak salah. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Jadi Yesus Kristus malu mengakui orang-orang yang malu mengakui dia di depan orang-orang berdosa ini. Siapa orang berdosa? Orang berdosa orang yang gak percaya Yesus, yang gak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kalau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa dia orang benar? Dia orang benar. Dia orang benar. Karena sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus gimana Pak? Kalau dia berbuat dosa? Ya kalau dia berbuat dosa ya dia bertobat dong. Karena dia orang benar. Ngapain dia bisa berbuat dosa? Berarti dia khilaf. Harus sadar bahwa dia orang benar. Jangan kita lupa. Sehingga kita gampang diombang-ambingkan oleh duniawi ini. Kita harus benar-benar hidup fokus kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita nggak fokus kepada Yesus, dunia ini menawarkan yang aneh-aneh. Iya, saya bisa rasakan itu. Saya bisa ucapkan karena saya mengalami itu. Karena itu, Anda dan saya harus berani untuk memberitakan kebenaran. Karena kebenaran itu ada 4. Ya, kebenaran ada 4. Kemarin jaksa, kalau nggak salah jaksa atau ahli apa itu. Ya, dia bilang kebenaran ada 2, absolut dan apa satu lagi. Kebenaran ada 4. Pertama, kebenaran persepakatan. Contoh, ini kenapa ini warna putih? Kenapa warna putih? Coba. Karena dulu nenek moyang kita sepakat ini warna putih. Seandainya saya buat sekarang eksperimen, ya, saya kumpulkan 20 anak umur 2 tahun, saya taruh di pulau dan tidak boleh berinteraksi dengan orang luar. Dan saya ajarkan bahwa ini hitam. Setelah 20 tahun saya ajarkan itu hitam, saya lepas dia dari pulau itu, suruh keluar bergaul ke masyarakat umum. Masyarakat bilang itu putih, dia akan tetap berkata itu hitam. Karena itu kebenaran persepakatan. Jadi banyak kebenaran persepakatan yang selalu diucapkan di pengadilan. Karena dulu udah sepakat begitu. Itu. Yang kedua, kebenaran yang namanya kebenaran diri sendiri.
Ya, itu ada di ayatnya itu, Roma 10 itu. Kamu tidak takluk kepada kebenaran Allah karena kamu mendirikan kebenaran sendiri ya. Saya bacakan ya. Roma 10 ya. Roma 10 ya, saya akan bacakannya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Ini kebenaran diri sendiri. Orang yang mendirikan kebenaran diri sendiri itu tidak takluk kepada kebenaran Allah. Yang ketiga, kebenaran umum. Kebenaran umum itu semua orang. Agama apa saja maupun orang nggak beragama, asal hatinya bersih, ya asal hatinya betul-betul netral, maksudnya tidak tembang pilih begitu, dia tahu pasti kebenaran. Ya, jangan mencuri, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina dan sebagainya, jangan ganggu anak bini orang. Itu semua dia tahu. Pasti tahu. Ya kan? Itu kebenaran umum. Itulah yang diawasi oleh negara, yaitu jaksa, polisi, dan yang lain-lainnya. Ya, penegak hukum. Tapi ada kebenaran mutlak. Yang keempat, kebenaran mutlak itu adalah firman Tuhan. Ya, kita sekarang kan jarang orang bawa Alkitab lagi karena di sini sudah ada firman Tuhan. Jadi inilah namanya handphone suci ya, handphone kudus. Makanya handphone jangan digunakan untuk yang aneh-aneh, untuk yang hal-hal baik saja ya. Karena teknologi sekarang ini begitu canggih, itu bisa mempengaruhi otak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita punya kuasa otoritas kerajaan Allah, kita yang mengendalikan ini, bukan ini yang mengendalikan kita. Itu kebenaran mutlak itu apa? Yesus Kristus. Itu yang harus kita sampaikan. Karena dia bilang, dialah kebenaran itu. Karena di luar dia tidak ada kebenaran. Kebenaran hanya ada dalam Yesus Kristus. Kalau ada kebenaran di luar Kristus, artinya itu 3 kebenaran yang kusebut tadi. Sedangkan kebenaran yang mutlak adalah Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, yang belum terima Yesus, bukalah hatimu. Terimalah Yesus sebagai kebenaran, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pak, saya tidak mau Pak. Yaitu urusan saudara. Pak, saya punya pemahaman yang lain. Itu urusan saudara. Pak, kenapa ngomong begitu Pak? Lah kenapa kau masuk di sini? Kan begitu. Ya, kalau kau masuk di sini artinya kau mau ikut Yesus, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Enggak Pak, kebetulan muncul di handphoneku. Ya itu artinya kau dipanggil Tuhan, begitulah. Ya, jadi jangan berpikir yang negatif. Saya tidak membicarakan yang negatif. Saya positive thinking. Karena saya yakin dalam hati saya sedang menyampaikan ini kepada orang-orang Kristen. Tapi ada juga orang Kristen yang belum buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi yang bukan Kristen, kan begitu. Iya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita dipisahkan oleh kasih Tuhan. Karena kita orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, penindasan, tidak ada. Tidak ada. Itu sebabnya kalau Anda berdoa jangan cengeng. Anda berdoa jangan lapor terus sama Tuhan. Contoh, Tuhan, kamu tahu Tuhan, hidupku susah, tidak ada uang, begitu, begini. Bukan begitu. Itu Kasat Lantas yang sedang telepon Kapolres. Karena Kasat Lantas di lapangan, Kapolres di kantor. Kapolres tidak tahu terjadi kecelakaan di Nagrek sana. Karena dia di kantor. Ya Kasat Lantasnya pas kebetulan di lapangan. Ya, dia telepon, Pak Kapolres terjadi kecelakaan. Oh iya di mana? Di sini. Oke, laksanakan sesuai dengan SOP. Kan begitu. Sedangkan Tuhan tidak begitu. Tuhan tahu semuanya. Terus gimana dong? Jangan lapor.
Kau sampaikan firman-Nya. Kau beritakan firman-Nya. Firman-Nya berkata bahwa Dia adalah gembala yang menuntun kita ke air tenang ke rumput hijau. Gimana Pak contohnya, doanya? Gini, Tuhan Yesus kau dahsyat luar biasa ajaib. Saya percaya di dalam Tuhan, saya dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Tuhan. Saya lakukan perkara-perkara besar karena saya tahu saya cakap menanggung segala perkara. Dan saya percaya sepatah kata Yesus kata semua jadi fakta. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu kira-kira. Apa komen-komen Anda coba? Ada yang mau dilanjutkan untuk doa-doa seperti ini? Biar saya ulangi lagi doa-doa yang dahsyat. Yang kecepatannya seperti kereta api cepat di Tokyo. Tokyo, rute Tokyo, mana itu waktu saya di Jepang? Tokyo, Nagasaki, Hiroshima. Iya, saudara. Jadi berdoa harus begitu. Jangan berdoa. Ya, yang kita andalkan justru kelemahan kita. Jangan. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus dahsyat luar biasa ajaib. Sepatah kata Tuhan kata menjadi fakta. Bersama Tuhan aku lakukan perkara-perkara besar di dalam Tuhan. Aku menang lebih daripada pemenang. Aku anak Allah, anak perjanjian. Aku adalah anak nubuatan. Yang Tuhan sudah berfirman bahwa hidupku diberkati. Karena aku percaya hidupku diberkati. Gitu saudara. Haleluya. Ya. Jadi harus Anda percaya bahwa hidup Anda diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus saya percaya hidup saya diberkati Tuhan. Begitu. Jangan Tuhan saya orang miskin, saya orang susah. Saya sulit begitu begini. Ya, kondisimu itu Tuhan tahu. Yang Tuhan perlukan bukan engkau mengucapkan kondisimu. Tapi engkau mengucapkan janji-janji Tuhan. Karena itu saudara, kembali ke topik pembicaraan kita. Kita orang-orang yang menang. Lebih daripada pemenang. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar. Jangan pernah mundur. Karena mundur mati. Maju hidup. Sebab apa mundur mati? Karena mundur berarti setan yang menarik kita ke belakang. Maju berarti Tuhan yang bawa kita maju. Karena itu lebih baik maju daripada mundur. Apapun resikonya, lebih baik maju daripada mundur. Karena mundur pun berisiko tinggi. Bahkan risiko yang paling tinggi ketika mundur. Ketika saya bawa mobil. Untuk maju itu lebih mudah daripada mundur. Karena maju saya cukup bisa kencang. Tapi kalau mundur, saya pasti pelan-pelan. Lihat spion itu pun kadang-kadang saudara sulit untuk masuk ke parkiran yang kecil. Makanya orang-orang yang baru belajar naik bawa mobil biasanya itu kalau mau parkir itu seharusnya aturannya, maaf ya kalau bahasa ini ya, belakangnya itu apa ya, bagasi ya. Untung saya ingat. Kalau enggak saya agak ngomong yang lain ya. Bagasinya itu kan harusnya ke belakang tuh. Tapi karena dia baru belajar tuh kepalanya yang ke depan. Karena memang itu lebih gampang maju daripada mundur. Kalau mundur kan gini kan, mundur lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Itu biasanya diparkirin. Tapi kalau maju lebih mudah. Makanya Anda lebih baik maju daripada mundur. Karena mundur sudah ya ada dalam kekalahan, dalam kejatuhan. Tapi kalau Anda terus maju, Anda menang lebih daripada pemenang. Saya, saudara, belajar ya dari banyak hal. Salah satunya waktu itu pertama kali saya naik pesawat, saya heran betul. Pesawat ini kenapa ya? Kok ditarik ya mundurnya? Kan waktu mundur ditarik dia nggak mundur sendiri, ada yang narik gitu. Ya, ditarik dia pakai kabel apa gitu ya. Saya bingung kenapa. Ternyata saya selidiki cari tahu, dia nggak punya gigi maju. Nggak seperti mobil bisa maju bisa mundur, nggak. Dia bisanya maju saja, nggak bisa mundur. Iya. Jadi ketika engkau terbang tinggi bersama Tuhan, tidak ada lagi gigi mundur.
maju, 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 maju. Karena itu saudara, jangan pernah kalah oleh situasi kondisi keadaan. Saya tetap terus ada mendukung Pak Muhammad KC selama beliau masih terus dalam persidangan. Bahkan nanti setelah selesai persidangan pun saya akan mendukung beliau terus. Karena apa? Karena saya melihat beliau punya kasih terhadap jiwa-jiwa. Sekalipun memang dipersalahkan oleh undang-undang yang ada di negara kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau belajar Alkitab, Yesus juga sebenarnya menista. Karena banyak waktu itu keyakinan orang lain yang betul-betul dibombardir oleh Yesus. Dan juga Paulus, berapa kali dia menista. Karena pada waktu Paulus memberitakan Injil, sudah banyak orang beragama waktu itu. Sudah banyak keyakinan yang lain. Kenapa Paulus katakan begitu? Ini Allah, ini Tuhan-Tuhan kalian ini. Tidak ada apa-apanya, kata Paulus. Iya, potong aja, katanya. Ini benda-benda mati. Tapi bukan masalah benda mati sih benda mati. Tapi kan itu keyakinan mereka. Apakah tidak penistaan itu namanya? Ya kan, yang baru-baru ini terjadi di TV. Siapa itu yang pergi kemana itu? Waktu ada gempa. Terus dia ada sesajen itu yang dia tendang-tendang itu. Kan jadi penistaan juga. Iya. Tapi mungkin anggapan dia itu benar. Tapi di negara kita tidak boleh. Gitu. Jadi saya tetap dukung Pak MKC itu bukan karena dia sebagai terdakwa ataupun terpidana nantinya. Tapi saya mendukung beliau karena saya tahu dia punya hati untuk jiwa-jiwa percaya Yesus. Karena tujuannya itu yang saya lihat. Dalam persidangan, 7 video ditampilkan berulang-ulang. Selalu dia bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Percaya Yesus selamat. Tidak percaya Yesus tidak selamat. Hanya Yesus. Berarti kan dia punya kerinduan. Sekalipun dia mungkin comot kitab-kitab suci yang lain. Ya. Tetapi tujuan dia itu sebenarnya untuk orang percaya Yesus. Tapi memang akhirnya dipersalahkan. Karena kata ahli, dia dipersalahkan karena bukan ahlinya, bukan hak dia untuk menyampaikan itu. Begitu loh. Nah, oleh sebab itu saudara, Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-temanku Kristuber, ya, dan yang Islam-Islam juga di channel Islam, udahlah, jangan ambil-ambil ayat Alkitab. Yang di Islam juga, yang Islam jangan ambil-ambil ayat Alkitab, nanti kau salah tafsir karena bukan hakmu untuk tafsirkan itu. Begitu juga yang di Kristen. Ya, kalau mau adem ayem, kan begitu. Ya kan kita bisa sampaikan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Saya selalu begitu kalau memberitakan Injil. Oh Pak, tapi kalau nanti ada orang tanya, ya kalau secara 4 mata ya oke-oke saja. Tapi bukan berarti dipublikasikan. Itu nggak apa-apa, dialog namanya, kita teman. Saya juga dengan keluarga saya berdialog dan saya dukung doa, dialog, doa, puji Tuhan. Yang dulunya saya Islam, tahun 1996 saya percaya Yesus. Semua keluarga saya dulu tidak ada yang percaya Yesus, akhirnya satu persatu percaya Yesus. Dan puji Tuhan 10 maksud saya 50% mereka sudah percaya Yesus, bahkan 50 plus 1 sudah lebih banyak yang percaya Yesus daripada yang belum. Jadi kalau ada kita sebagai yang istilahnya murtadin, walaupun saya tidak pala suka dengan bahasa itu, ya tapi ya itulah, orang suka kali murtadin sampai buatlah ada yang khusus kumpulan murtadin dan segala macam. Ya saya kata-kata itu kurang serak aja. Saya lebih suka saya kembali kepada jalan yang benar. Dulu saya hidup di dalam tidak benar, ya, karena dulu saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, kenapa? Karena ya saya terima ajaran yang salah. Gitu loh. Nah, sekarang setelah percaya Yesus,
Saya ya ikut Tuhan, menerima ajaran Yesus. Makanya hidup saya sekarang tidak lagi sama seperti dulu. 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi mentalitas kita ini harus betul-betul mentalitas baja. Jangan mentalitas kerupuk. Yang waktu digoreng kembang, diangkat langsung plem, melempem. Kita harus seperti baja. Ya kan? Tidak akan pernah takut. Karena kita tahu kita bukan memberitakan yang salah. Kita memberitakan kebenaran. Saya sayangkan sekali 20 adik cas kita yang harusnya itu menjadi saksi-saksi yang bisa meringankan Pak MKC, tapi gugur 14 orang. Yang saya tahu sebenarnya hampir gugur semua, cuma itu dicari yang baru-baru. Padahal dulu saudara, itu waktu MKC ketangkap seminggu langsung dibuat namanya grup bersaksi, ya, grup saksi. Terus salah satunya pengacara, tadi saya singgung dalam wawancaranya besok aja lah diupload ya. Habis sidang tadi kami langsung wawancara di ruang sidang. Nah itu saya singgung juga. Itu waktu itu langsung si Lukas Martin itu telepon saya, siap Bapak jadi saksi, WA atau telepon saya lupa, siap jadi saksi Ade Cas. Iya, tapi saya tidak diperiksa di Barreskrim, dan sudah begitu sekarang setelah begini saya katakan saya lah yang menjadi Ade Cas. Kata Pak Kamarudin tidak boleh, karena Pak Lupis sudah sering di sini, dilihat oleh hakim, oleh jaksa, nggak boleh. Hayalah. Apa sih susahnya? Apa sih yang ditakutkan hidup ini? Hah? Apa sih yang ditakutkan hidup ini? Ya, nggak ada kan? Orang kita nggak buat jahat, kecuali kita berbuat jahat. Baru kita takut, kita buat baik. Ngapain kita takut? Betul nggak? Tuhan sudah berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kata Matius 28 ayat 20. 19-20. Terus firman-Nya berkata, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Roma 8, 31-32. Bahkan Tuhan berjanji, mulai dari zaman Musa, dia katakan apa? Diam kalian. Keluaran 14 ayat 14. Saya akan bacakan kalau ini siapa tahu salah ya. Kalau yang agak-agak, makanya kita itu harus firman itu penuh. Bukan firman itu di luar kepala, harus di dalam. Ya, jadi penuh firman, bukan penuh yang enggak firman gitu ya. Nah, di Keluaran. Jadi kalau kita nyampaikan sesuatu gampang-gampang aja, orang kita udah diisi oleh firman. Jadi nggak perlu harus menghafal lagi kan, udah di dalam kan. Nah, Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini apa artinya? Maksudnya gini, kamu jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Tuhan itu maha hebat, maha dahsyat. Itu akan bela kita. Dia akan lindungi kita. Kau diam aja, kau jangan lawan. Kau jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kau tenang aja. Kau diam aja. Tapi tenang diam di sini bukan berarti juga kita tidur. Tenang diam maksudnya kau di hadirat Tuhan saja. Kau berdoa saja. Bahkan berpuasa bila penting. Oh Pak, ada puasa Pak. Orang Pak pengacara aja tadi bingung si Manjunta. Lu kemana Pak? Saya doa dulu ke kamar, ke hotel. Doa karena saya puasa. Oh, puasa apa ini? Puasa apa? Dia bilang, kalau saya udah seminggu itu udah pasti bisa 3-4 kali, bahkan seminggu terus menerus sering. Setahun pun pernah terus menerus puasa. Bukanya sore-sore. Ini hari malah saya belum buka, saudara. Mulai dari tadi malam sampai sekarang nih belum makan.
belum minum. Kecuali tadi bangun pagi minum air putih. Tapi makan belum. Bangun pagi minum air putih dulu memang. Kalau saya puasa gitu, bangun pagi jam 5 itu minum air putih, udah stop. Tapi sekarang nih, belum makan. Host sudah bingung tadi, padahal dia nggak puasa. Dia udah makan tadi siang. Ayo makan dulu Pak, kata dia. Ini jangan dong, kita kan sudah janji sama kita, subscribe kita, bahwa kita mau live. Apa namanya? Audien atau apa namanya? Coba dibantu. Nah, audiens, ya kan? Iya. Kita kan udah janji, saya bilang. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus live dulu. Lihat jam berapa ini. Saya rasa dia juga sudah mulai kesal di hatinya. Berdoalah Anda buat saudara kita host ini. Karena kulihat dia udah mulai lemas-lemas itu. Bagaimana host? Masih kuat? Ini masih tambah terus yang nonton ini host. Naik terus. Iya. Jadi saya bilang sama dia, kita harus live dulu baru makan. Ya. Saya bilang sama dia, saudara, gimana? Apa kita stop di sini? Apa lanjut nih? Karena saya lihat bagus ini ratingnya. Maksudnya menetap dia. 220, 225, paling turun-turun nanti 197. Mungkin dia nggak kuat keluar ya mental. Karena ada sedikit yang keras mungkin. Atau entah apalah yang dia rasa ya. Nah ini saya lihat naik terus. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu ditakutkan di muka bumi ini? Hah? Saya harap nih yang mau jadi adecas ini nonton sekarang. Di mana kalian semua? Kenapa? Oh sibuk Pak, itu ini. Lah kenapa dulu kau mau? Kalau dulu kau mau berarti kau sudah persiapkan. Iya kan? Sekarang begini, saya kasih contoh saudara ya. Misalnya saya sudah persiapkan. Ya, kepada seseorang, janji kepada seseorang. Ini hari apa ini? Ini hari Rabu ya. Nah, nanti hari Minggu kita ketemu. Terus sebelum hari Minggu terus hari Sabtunya ada orang bilang hari Minggu kita ketemu ya Pak, tapi mengganggu pertemuan saya dengan kok hilang chatnya nih. Nah, dengan orang itu. Iya. Terus saya tinggalkan yang janji lama tadi. Karena ada datang yang baru. Sekarang contoh gini. Kalau kita memang sudah oke, terus tiba-tiba ada orang minta pelayanan. Ya kan? Ya jangan dong. Kita lebih duluan yang kita sudah janjikan yang sudah diokein dong. Kan begitu. Saya bisa bacanya ini biar kita selesaikan. Kok bisa berubah dia? Haleluya. Nanti kalau nggak dibacakan komen-komen saudara, nanti ini ya. Haleluya. Saya berterima kasih kepada semua saudara yang juga sudah dukung pelayanan kami, baik pelayanan pedalaman anak jalanan, ya, dan terlebih terusus sekarang selama beberapa bulan ini ke Ciamis terus. Saya tidak memungkiri pastilah ada orang yang dukung kami, tetapi jangan salah, dukungnya bukan berarti dia suruh kami pergi terus dia kasih uang, tidak. Kami pergi dulu dengan dana kami sendiri, dengan pribadi. Terus selanjutnya, ya adalah pasti orang-orang yang tergerak, waduh pendeta Lubis sampai ke Ciamis, malam-malam, biar sampai pagi. Ya, waktu itu kami lebih seram lagi saudaranya untuk menghemat duit 400.000, 500.000 kami rela. Misalnya begini ya, misalnya hari Rabu sidangnya, Selasa jam 10 malam, Selasa malamnya jam 10 kami berangkat supaya sampai pagi. Karena waktu pagi itu kita bisa langsung ke hotel, kita nggak kena hitung. Kita sudah bisa mengikuti sidang, tapi kita tidak dihitung hari itu, hari Rabu itu. Tapi kalau sekarang tidak, karena saya lihat
host ini kasihan saya. Selalu ngantuk di persidangan. Udahlah, jangan kita mikirin uang-uang. Toh juga kita nggak kelaparan kok. Ya kan pasti ada dong uang saya. Maksudnya saya nggak punya uang minimal entah berapa juta, kayak 2, 3 juta, 4 juta. Kan pasti ada dong, kan begitu. Ya kan? Ya saya bilang, udahlah. Kita harus berangkat Selasa. Saya bilang, Selasa kami kemarin udah berangkat. Sampai di sini jam 1 kita kejumpain Ibu Watma dulu, istri Pak MKC, dan terus mau ke Polres karena di Polres ada acara penggantian Kapolres, akhirnya nggak jadi. Ya kebetulan memang hari Rabunya langsung sidang, jadi udah ketemu sidang gini ngapain lagi ke Polres kan begitu. Tadi kan udah ketemu di persidangan, saya juga udah menyerahkan tuh apa untuk Pak Muhammad KC kesukaannya sop buntut. Dan saya juga besok saya pikir ya udahlah, kerja saya itu aja lah. Karena saya lihat dia setelah dikasih sop buntut tadi semangat saya lihat. Iya, Febri yang Sulangi. Terus dia bilang ucapkan terima kasih kepada Pak Lubis begitu ya. Saudara, Anda juga kalau mau dukung Ibu Watma, dukung. Kan setiap YouTube beliau persidangan kan ada nomor rekening dia. Ya, tapi Anda juga harus ingat bahwa Anda bisa nonton YouTube itu karena kami ke Ciamis. Apalagi selama persidangan minggu kemarin dan minggu ini cuma kami aja yang di sini. Yang rekam, recording atau yang merekam. Cuma kami aja. Oleh sebab itu, mari kita bersatu terus, berjuang bersama-sama, beritakan Injil Yesus Kristus. Saya bacakan dulu ya. Biar ini kalau nggak dibacakan nanti nggak seru gitu ya. Kebanyakan ke bawah udah terlalu banyak. Hebjun, Panu Mama, Shalom, Shalom. Masdur, Haleluya, Haleluya. Teddy Budiono 69, Samarsono, Amin. Rosalnya Tausi, Amin. Delvinawati Nafituful, Shalom. Di dalam Yesus Kristus tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Kuat Pak MK, Pak Pendeta Lubis dan tim kuasa hukum MK, dalam perlindungan Tuhan sempurna, amin. Acon, Alung Yesus, amin. Apa maksudnya? Ya, Asliana Simangunsong, haleluya. Acan. Oh, ini saya nggak usah baca lah ya. Yesus yang mengasihi, Tuhan Yesus yang mengasihi, alias Simangunsong, amin. Acong maksudnya olong, haha, saya nggak tahu ya. Olong dia bilang, apa itu? Asla Simangunsong, semoga semua netral, amin. Elis, hati-hati mengartikan kata pemenang. Yesus nampak kalah ketika disalib. Ya, udahlah ya, lama kali bahasnya deh ya. Karena bagi kami justru kalau Yesus mau menang, yang seperti Anda maksudkan ini, Yesus sudah menang. Kenapa? Karena waktu ditangkap saja di Taman Getsemani, itu salah seorang muridnya sudah potong ke telinga imam itu, imam sudah mundur. Lah, lihat dong filmnya, lihat juga baca Alkitab. Terus Yesus bilang, Petrus, kau jangan main pedang, nanti kau kena pedang. Sarungkan pedangmu itu, masukkan sarung, taruh lagi tuh, ditempelkan lagi itunya, kupingnya nempel lagi. Jadi justru bagi iman kami, kalau dia turun dari salib waktu itu, kami yang mampus. Ya kan, justru karena dia nggak mau turun dari salib, ya dia rela mati untuk menebus kami, supaya kami tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam Yesus. Nah, itulah kemenangan. Ini salah Elisa ini. Nggak tahu saya ini dia apa Kristen kadrun atau memang kadrun, nggak ngerti, ya kan? Tapi yang mati itu Efesus 2 ayat 15 sebagai anak manusia. Kealahannya roh Allah nggak mati, dibangkitkan. Retnosari di Sembiring, Tuhan Yesus pasti hadir di dalam persidangan Pak MKC besok. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang menjadi. Amin.
Ejum Ona, selamat malam, selamat sejahtera. Amin. MKC, update bang, Risuli bang. Saipudin Ibrahim, di mana sekarang? Semenjak ada gereja murtadinya, kayaknya beliau kurang garang bela MKC. Apa kenyang makan donasi MKC sore-sore? Coba bang Risuli hubungi Saipudin sekarang. Waduh, nggak tahu saya. Elis, saya ini cuma pemenang yang sanggup mengalahkan amarahnya dan jadi seperti pagar dawan. Tuhan Yesus memberkati khususnya Pak MKC. Pasari Boli, amin. Anita, Yohanes, amin. Retno Sari, di Sembring, amin, amin, amin. Ya, Pardamian, Malau, Long Sungta, Musik and Voice. Meskipun saya menderita dalam dunia yang panah ini, saya hanya mau ikut Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, Uli Mangun, amin. Oke ya, sudah semua ya. Kita gubrak-gubrak lagi. Nggak usah lah ya. Kita doakan saja supaya sidang besok amin. Oke, sidang besok aman. Amin dan aman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perjumpaan malam ini. Kami percaya ini membangun silaturahmi bagi kami khususnya orang percaya Yesus untuk bersatu hati dalam doa untuk persidangan besok Pak Muhammad KC supaya persidangan berjalan dengan baik, jamaah juga semua jaksa supaya netral, hakim netral, pengacara juga berhikmat untuk bisa Tuhan Yesus menjawab pertanyaan, untuk mempertanyakan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Begitu juga semua yang hadir dalam persidangan. Jangan ada yang buat kacau. Kalau ada niat orang buat kacau, kami gagalkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus kami, semuanya. Tuhan Yesus, khususnya kami tim Metanoia, Tuhan berkati. Tim Metanoia, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kuasa setan, iblis roh jahat, kuasa gelap, saya patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.